Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sanad semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan mengenal kitab Marah Labid yang merupakan tafsir Al-Quran berbahasa Arab pertama dan terlengkap, karangan ulama Nusantara yang ditulis pada abad ke-19 Masehi. Kitab yang memiliki judul lengkap Marah Labid li Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid ini, atau yang dikenal dengan At-Tafsir Al-Munir, merupakan karangan seorang ulama besar di dalam dunia Islam pada abad ke-19 Masehi yang bernama Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Bantani Al-Jawi, atau yang kita biasa kenal dengan Syekh Nawawi Banten, yang wafat pada tahun 1897 Masehi. Tapi jangan salah loh ya, beliau bukan pengarang kitab Arba'in Nawawi yang terkenal itu. Kalau Arba'in Nawawi itu karangan seorang ulama besar asal Damaskus, Suriah yang bernama Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat pada abad ke-13 Masehi. Meskipun demikian, keduanya memang adalah ulama yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Oke, kita balik lagi ke kitab Marah Labid. Kitab ini terhitung sebagai kitab tafsir yang istimewa loh, karena karya ini adalah karya tafsir Al-Quran pertama yang ditulis dalam bahasa Arab secara langsung oleh seorang ulama yang berasal dari Banten. Selain itu, karya ini juga tercatat sebagai salah satu karya tafsir di dalam dunia Islam yang ditulis pada abad ke-19 Masehi, selain tafsir Al-Manar karangan Syekh Muhammad Abduh dari Mesir yang wafat pada tahun 1905 Masehi. Karya monumental ini selesai ditulis di Makkah pada malam Rabu 5 Rabiul Akhir tahun 1305 Hijriah, bertepatan dengan 20 Desember 1887 Masehi. Hal ini seperti yang ditulis langsung oleh Syekh Nawawi di halaman terakhir dalam karya ini. Beliau menuliskan, "Dan aku telah menyelesaikan karya ini pada tanggal 5 bulan Rabiul Akhir, malam Rabu tahun 1305 Hijriah, oleh seorang fakir kepada Allah yaitu Muhammad Nawawi." Karya ini kemudian pertama kali dicetak oleh Al-Matba'ah Al-Utsmaniyah di Kairo beberapa bulan setelah selesainya karya ini, lalu mengalami cetak ulang berkali-kali hingga saat ini oleh banyak penerbit lainnya, baik di Timur Tengah ataupun Nusantara. Dalam kata pengantarnya, Syekh Nawawi mengatakan bahwa alasan beliau menulis kitab ini disebabkan karena adanya dorongan dari salah satu guru beliau yang memerintahkan beliau untuk menuliskan sebuah tafsir Al-Quran. Pada awalnya sih memang beliau ragu dan merasa segan untuk melaksanakan amanah dari gurunya tersebut, karena beliau merasa bahwa menulis tafsir itu adalah sebuah usaha intelektual yang dianggapnya sangat berat. Walaupun pada akhirnya dengan pertimbangan pelestarian tradisi penulisan ilmu pengetahuan, beliau menyelesaikan karya besar ini dan bisa sampai pada kita sampai saat ini. Dalam karya ini, Syekh Nawawi Banten merujuk kepada beberapa kitab tafsir ulama-ulama terdahulu, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kata pengantarnya. Beberapa rujukan kitab tersebut adalah, yang pertama, kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah atau yang dikenal dengan Hasyiyah Jamal, karya Syekh Sulaiman bin Umar Al-Jamal yang wafat pada tahun 1789 Masehi. Kedua adalah kitab Mafatihul Ghaib atau yang dikenal dengan Tafsir Ar-Razi, karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 1209 Masehi. Yang ketiga, kitab As-Sirajul Munir, karangan Syekh Samsuddin Muhammad Asy-Syarbini yang wafat pada tahun 1569 Masehi. Dan selanjutnya adalah kitab Tafsir Abi Sa'ud atau yang dikenal dengan Irsyadul Aqlis Salim, karya Syekh Abu Sa'ud Al-Imadi yang wafat pada tahun 1574 Masehi. Dalam menulis karya tafsir ini, Syekh Nawawi Banten cenderung menggunakan metode analitik atau tahlili, yaitu kajian penafsiran Al-Quran sesuai dengan sistematika urutan ayat dan surat. Syekh Nawawi juga menuliskan asbab an-nuzul atau konteks dan sebab turunnya sebuah ayat, sambil juga menguraikan varian bacaan Al-Quran atau qiraatnya dan implikasi hukum yang ditimbulkan oleh perbedaan cara baca tersebut. Pada konteks sejarah penulisan karya tafsir di Nusantara, karya ini bisa dikatakan sezaman, meskipun tentu lebih senior dengan karya-karya tafsir Al-Quran yang ditulis oleh ulama Nusantara dengan menggunakan bahasa lokal, seperti Tafsir Nurul Ihsan dalam bahasa Melayu, karangan Syekh Muhammad Said Kedah,
tafsir Faidur Rahman berbahasa Jawa karangan Syekh Solet Darat, dan tafsir Al-Quran berbahasa Sunda karangan Haji Hasan Mustafa Garut. Gimana? Udah tahu kan? Semoga informasi ini bermanfaat ya buat kalian.